Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kini yakin penuh harus kamu yang menjadi pendampingnya. Kini yakin penuh harus kamu yang menjadi pendampingnya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya, energi dari seseorang ya, yang kini ya yakin penuh ya kalau harus kamu yang jadi pendamping dia. Ada energi seperti apa? Aku akan ambil 3 kartu besar yang menjadi kekuatan dalam pembacaan kita pada hari ini. Tarik nafas, hembus nafas. Yang pertama, deeply. Oke. Kalau Sora lihat di sini, dia itu semakin secara mendalam ya, semakin melihat kualitas hubungan kalian seperti apa. Sorry. Kualitas perasaan kalian seperti apa. Dan dia juga bisa sangat-sangat melihat ke dalam sebenarnya jiwa kalian itu seperti apa terkoneksinya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi jiwa yang semakin melihat ke dalam, semakin dia memahami apa sih arti hubungan kalian, apa sih artinya koneksi kalian, apa sih artinya hubungan ini gitu loh ya. Dan dia melihat bahwa ternyata hubungan ini bukan cuma hubungan yang biasa yang muncul di permukaan, tapi hubungan yang lebih mendalam, hubungan yang lebih kompleks gitu ya. Lalu ada energi love ya, ada energi cinta teman-teman ya. Cinta yang mampu untuk mengalahkan segalanya, mengalahkan keraguan, mengalahkan ego, mengalahkan rintangan, mengalahkan tantangan, mengalahkan kepesimisan, mengalahkan ini dan itu, apapun itulah ya. Tapi intinya adalah kamu arti dari cinta yang murni untuk orang ini. Dan ada energi jiwa. Jadi jelas ya teman-teman, kenapa dia merasa harus kamu yang menjadi pendamping dia? Karena dia merasa secara jiwa kalian terhubung, secara jiwa dia merasa ada proses di sana kalian terkoneksi. Memang jiwa kalian itu arti dari cinta, jiwa kalian terpaut dan terpaut secara mendalam ya. Itu yang mungkin menjadi motivasi utama. Kenapa sih dia merasa kini yakin kalau kamu adalah pendamping untuk dia? Kamu harus yang bersama dengan dia. Kita akan sekarang coba lihat ya, bagaimana perjalanan hubungan kalian sehingga sampai dia sampai ke titik di mana kini dia yakin kalau kamu harus jadi pendamping dia. Kita lihat ada apa sih sebenarnya antara kamu sama dia. Yang pertama, you're mysterious ya. Di satu sisi dia merasa bahwa dia itu belum benar-benar memahami kamu. Di satu sisi dia merasa dia itu masih belum bisa mengerti kamu. Kamu tuh masih menjadi misteri yang belum benar-benar dia pahami. Mungkin dia belum mengerti perasaan kamu sebenarnya seperti apa. Dia juga mungkin merasa ada hal-hal yang mungkin karena ketidaktenangan dia, ada kecurigaan, apakah ada hal yang masih kamu tutupin, apa ada hal yang kamu belum terbuka sama dia, ketakutan-ketakutan, karena mungkin banget ya, sangat mungkin banget, orang ini tuh di masa lalu pernah mengalami yang namanya ditutup-tutupi ya, sehingga dia tuh jadi bawaannya curiga gitu ya, kan trauma ya. Dan dia itu sangat mungkin struggling untuk merasa mengerti dan memahami kamu tuh seperti apa ya. Selain itu ada energi feeling loss. Orang ini seperti hilang arah, seperti bingung ya. Orang ini mungkin banget dalam situasi-situasi yang kurang kondusif ya, dimana dia itu mungkin masih tidak jelas dengan hidupnya sendiri.
Dia mungkin merasa ya tidak jelas dengan hidupnya dia, ya dia hilang arah, dia ngerasa nggak jelas sama hidupnya. Di sini juga dia ngerasa mungkin ya dia masih belum jelas dengan apa yang benar-benar dia mau, apa sih visi misi dia ke depannya sama hidupnya dia. Jadi orang ini banyak konflik batin ya, sehingga melangkah pun seperti banyak meraba-raba, dan itu seperti membuat hubungan kalian tuh jadinya ya bingung arahnya mau kemana, karena yang satu belum jelas. Selain itu ada energi attached to my ex. Orang ini bisa saja sebelumnya ya ada energi masih nyangkut sama orang dari masa lalunya. Jadi mungkin itu yang jadi pertimbangan dia ya. Apakah kamu atau orang masa lalunya, karena bisa saja kamu berdiri dengan orang yang masih belum selesai dengan masa lalunya, mungkin belum benar-benar move on ya. Jadi mungkin banget masih terikat secara fisik, secara jiwa ya. Atau bisa saja orang ini butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk benar-benar memahami koneksi kalian, apakah memang kamu benar-benar the one yang selama ini dia cari ya. Namun kenapa sih dia kok jadinya bisa yakin nih ya kalau kamu yang harus menjadi pendamping jiwanya? Di sini ada energi my dreams ya. Dia mungkin sekali sudah bermimpi tentang kamu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kamu. Mimpi itu kan kadang-kadang bentuknya abstrak dan tidak langsung plek ketiplek kamu muncul dalam mimpinya. Bisa saja bentuknya simbolisme, bisa saja segala sesuatu yang berhubungan dengan kamu. Paham ya? Karena mimpi itu kompleks ya. Dan di sini mimpi-mimpi yang tentang kamu atau mengarah ke kamu, atau memang sosok kamu di dalam mimpinya itu menjadi sebuah petunjuk yang dia rasakan bahwa memang kamu adalah yang selama ini jiwanya inginkan, teman-teman ya. Let the past go. Orang ini seperti pingin keluar dari masa lalunya, termasuk mungkin melepaskan mantannya ya, atau masalah-masalah yang selama ini mengikat kalian. Dia pingin maju, pingin lepas dari situasi-situasi yang lama, kesalahpahaman, ketidakjelasan gitu ya. Dan dia berharap untuk bisa optimis maju ke depan. Saat ini ada something to say ya. Jadi sangat mungkin ada hal yang ingin dia sampaikan sama kamu. Mungkin selama ini banyak perasaan hati, banyak perasaan batin yang belum dia sampaikan ke kamu ya. Dan jadi ingin sekali dia ungkapkan perasaan batin dia sebenarnya seperti apa ya. Dan ada energi obses. Orang ini sangat mungkin ya masih kuat sekali energi terobsesi sama kamu. Energi dia itu terikat sama kamu, mau terus tahu soal kamu dan sebagainya. Oke? Nah, kita sekarang coba lihat dulu siapa sih ciri-ciri si orang ini. Siapa sih ciri-cirinya dia ya? Ciri-ciri si orang ini, ingat bisa vice versa, bisa jadi ciri-ciri kamu. Sun, orangnya itu orang yang positif, orang yang ceria, orang yang hangat. Dia mungkin lebih suka musim panas ya, kalau cuaca kesukaannya. Orang yang dominan, ada energi divine maskulin juga. Baru seorang ngomong divine maskulin langsung keluar energi man ya. Energi divine maskulinnya sangat kuat, dominan, pakai logika, seseorang yang berani mengambil resiko ya. Ada energi heart, ini juga adalah seseorang yang penuh dengan rasa perhatian, rasa sayang, lalu juga di sini orang yang romantis gitu ya. Ini harusnya dijajar ke sana ya teman-teman ya. Aku harusnya jajar ke sana, cuman ini karena nggak bisa. Coba ya aku lihat ya, bisa nggak aku taruhnya berurutan karena mejanya terbatas ukurannya. Coba lihat. Ada energi lili ya. Orang ini tuh bisa saja adalah orang yang lebih suka ketenangan, kedamaian. Dia berjiwa old soul, berjiwa tua ya. Mungkin sekali dia adalah sosok yang lebih tua daripada umur dia yang sebenarnya ya. Punya sisi lembut juga di sana. Dan sebenarnya adalah seseorang yang cukup bisa kamu percaya ya sebelumnya. Mungkin sekali adalah seseorang yang justru menunjukkan kesetiaannya. Dan awal-awal mungkin banget kalian adalah seorang teman baik teman-teman. Oke. Nah, ada energi apa lagi yang membuat dia yakin kalau harus kamu yang menjadi pendampingnya dia?
Nervous ya. Orang ini selalu merasa gugup ketika dia ada di dekat kamu. Selalu ada bunga-bunga asmara, kupu-kupu di perutnya ya. Kamu tuh selalu bisa bikin dia serba salah tingkah ya. Sebelumnya dia pikir ini cuma main-main, playing games. Dia pikir cuma main-main, nggak serius ya. Terus mungkin banget dia itu nggak pernah menyangka akan menyeriusi perasaannya sama kamu gitu ya. Karena dia awalnya mungkin cuma main-main aja. Maksudnya gimana ya? Lebih kepada ya udah deh buat dijalanin aja ya. Is it true? Dan sekarang dia mulai khawatir dan takut kalau kamu sudah ada seseorang yang lain ya. Karena mungkin keraguan-raguannya dia, ketidakjelasannya dia ya, membuat dia tuh takut ya kalau kamu tuh mungkin nggak mau sama dia dan sudah mencari seseorang yang lain. Others opinion, orang ini kenapa ambil waktu cukup banyak dan cukup lama untuk bisa mengerti lebih dalam koneksinya sama kamu, karena orang ini juga adalah tipe yang gampang kepengaruh dari luar. Jadi ketika ada sugesti atau pengaruh dari luar, dia itu banyak masukin kata-kata orang ya. Jadi banyak pertimbangannya, jadi makin rumit deh gitu ya. Kalau orangnya aja udah sering hilang arah, banyak orang ngomong makin bingung ya. Dan orang ini punya energi pesimisme dan ketakutan ya, apalagi kalau orang-orang di sekitar dia itu lebih kepada energinya tuh banyak yang nakut-nakutin lah, banyak yang lebih kasih sugesti negatif lah. Itu bisa buat dia jadi ngeblocking dia untuk maju gitu ya. Makanya teman-teman sangat penting untuk memperhatikan lingkungan di mana kamu berada, dengan siapa kamu bermain, dengan siapa kamu bergaul, siapa keluarga kamu, bagaimana kamu berada di lingkungan kamu, karena itu sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi pilih-pilih ya. Kan kaktus juga tidak tumbuh di dalam lautan ya, kecuali memang mungkin ada kaktus-kaktus tertentu, aku sih nggak tahu ya. Tapi kan kaktus harus berada di lingkungan yang tepat untuk mendukung dia untuk bertumbuh. Not the right time. Sebelumnya dia banyak menunda karena mungkin sekali dia merasa bukan waktu yang tepat ya. Tapi setelah dia membandingkan kamu dengan yang lain ya, dia akhirnya memahami siapa sih yang benar-benar dia inginkan ya, yang dia mauin. Dan ketika dia menghindari kamu karena dia merasa mungkin bukan saat atau situasi yang tepat atau kondusif, justru dia merasa semakin hilang arah. Orang ini punya luka dengan ayah ya. Jadi mungkin banget orang ini punya hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Kurang sosok ayah di dalam kehidupannya gitu ya. Gak ada gitu ya. Jadi mungkin banget dia mencari sosok ayah di pasangannya dia. Atau akhirnya dia mungkin kalau dia seorang pria, bisa saja dia itu mengalami struggling bagaimana sih harus menjadi seorang pria atau menjadi seorang ayah. Itu sangat mungkin sekali. Tapi sekarang kita coba lihat kenapa kini dia yakin banget kalau kamu adalah pasangan yang harus dia pilih. Cherish. Dia merasa ya hubungan dengan kamu itu banyak mungkin membawa kebahagiaan, banyak membawa hal-hal positif gitu ya. Kita coba lihat lagi. Ya. Karena dia sangat melihat bahwa kamu adalah seseorang yang selalu men-taking care, melindungi hubungan, menjaga hubungan gitu ya. Dan ada energi openness. Kamu juga menjadi seseorang yang selalu terbuka ya sama dia sebenarnya. Dan di sini dia semakin terbuka untuk mendapatkan kenyataan. Ada banyak simbolisme, banyak arahan melalui firasat batin dan sebagainya dari semesta ini untuk mengarahkan dia ke kamu, teman-teman. Ya. Karena sebelumnya itu dia itu labirin, bingung nih mau jalan kemana, apakah sama kamu atau enggak. Tapi ketika dia mencoba keluar dari kerumitan itu, akhirnya dia bisa mendapatkan jalan bahwa arahnya itu ke kamu, teman-teman. Ada energi heart, karena di sini juga ngomongin firasat batin, firasat rasa, ya, yang semua hati dan batinnya itu mengarah ke arah kamu. Jadi artinya orang ini mendapatkan juga petunjuk melalui hatinya, ya. Apalagi di sini dia teringat ya, ada momen-momen, ada saat-saat kenangan-kenangan yang sangat penting, koneksi-koneksi rasa yang sangat kuat di saat-saat tertentu ya, yang membuat dia yakin kalau ini memang universe ya, memang semesta inilah yang mengarahkan arah cinta ini untuk yang namanya ketakdir semesta, teman-teman. Ya.
Tuh, ada mother wounds juga nih, orang yang bisa saja dia punya luka dengan ayahnya atau ibunya atau keduanya, ya, bisa salah satu atau keduanya, sehingga dia seperti mencari sosok ayah atau ibu di pasangannya, atau bagaimana mungkin dia mengalami sulit menjadi seorang wanita atau menjadi seorang laki-laki yang seutuhnya karena sosok itu nggak ada. Kalaupun ada, mungkin hubungannya nggak baik ya, nggak begitu dekat gitu loh, ya. This is not goodbye. Dia tidak mau pergi dari kamu, teman-teman. Kalau sebelumnya orang ini pernah menghindari kamu, itu bukan berarti dia pengen goodbye ternyata ya, teman-teman ya. Dia itu tidak mau pergi lagi dari kamu, ya. Dia kepingin untuk bisa sama-sama sama kamu. I'm sorry, dia pengen minta maaf juga. Mungkin karena telah mengecewakan kamu, melukai kamu, tidak bisa menjadi seseorang yang kamu harapkan perilaku atau perkataannya. Dan kamu adalah seseorang yang paling istimewa buat dia. Kamu adalah orang yang paling dia favoritin. Finding myself. Dan ketika dia berhasil untuk menemukan dirinya, di sanalah juga dia menemukan jawaban kalau semesta ini mempertemukan kamu sama dia bukan tanpa alasan. Ya. Dan dia sekarang lebih yakin bahwa koneksi di antara kalian tuh bukan ilusi ya. Sebelumnya orang ini tuh takut dia tuh cuma ilusi ya. Karena emosi terdalam dia kini semakin mengerti ya, bahwa secara jiwa memang koneksi ini sangat-sangat mendalam. Recognition, karena semakin kesini semakin bisa dilihat kok, direkognisi sama dia ya. Bahwa hubungan ini adalah hubungan yang memang dapat banyak sekali pertanda dan petunjuk, dan banyak sekali energi sinkronitas. Jadi seharusnya apa yang kamu rasakan dia rasakan, dan sebaliknya ya. Tested, kalau memang selama ini hubungan kalian tidak lancar, itu adalah bagian juga dari proses ya, untuk menguji perasaan masing-masing ya. Dan di sini ada energi kekaguman. Jadi salah satunya membuat dia juga yakin adalah selain ada sinkronitas, sudah banyak sekali ujian-ujian yang dilewati bersama, dan kamu selalu menjadi yang mungkin paling sabar, paling kuat, paling selalu ada buat dia ya. Teruji gitu loh ya, perasaan cinta kamu itu utuh dan murni ya. Dan ada energi admire, ada energi kekaguman. Jadi dia selalu menaruh perasaan kagum sama kamu. Kamu sosok yang selalu menginspirasi dia mungkin untuk menjadi kuat, menjadi menyupport, menolong dan sebagainya ya. Intinya seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali ya, orang ini akan ada pembicaraan sama kamu, birds, akan ada pembicaraan dan komunikasi lagi sama kamu ya. Kalau mungkin sama ini tidak ada komunikasi atau tidak ada berbicara dan sebagainya, mungkin melalui pesan tertulis untuk banyak hal yang mau dia bicarakan dan dia omongin sama kamu. Oke? Intinya seperti itu. Dan teman-teman, suara izin ya untuk yang mau untuk membeli gelang sunstone ini, gelang keberuntungan ikan. Sesuai dengan namanya, ikan adalah lambang dari rezeki, keberhasilan dan kesuksesan ya. Dan ikan itu juga lambang dari abundance ya. Jadi untuk teman-teman yang kepingin untuk mendapatkan rezeki lebih banyak lagi, teman-teman yang kepingin untuk lebih bersemangat, positif, mengejar kesuksesan dan keberhasilan, silahkan dibeli ya. Karena gelang keberuntungan ikan ini suara restock itu nggak banyak ya. Bener-bener saat ini itu stoknya terus turun ya. Saat video ini dibuat sih sisa selusin kurang ya. Dan itu kan terus keluar terus tiap hari. Dan aku nggak tahu kapan video ini ditayangin. Jadi kalau mau cepetan beli sekarang juga. Karena ini import ya. Ini juga kemarin bisa, aku udah ngomong berulang-ulang, ini bisa restock karena kebetulan ada orang lain yang order banyak. Jadi aku bisa sekalian. Harganya 255.000 di Instagram Sora. Batunya asli, udah di booster sama energi healing. Jadi kamu nggak beli cuman batu doang. Ini ada programnya, tapi ini bukan kodam, bukan susuk ya, bukan jimatan. Oke? Bukan serta-merta beli gelang ini lalu tiba-tiba kayak mendadak, nggak gitu ya. Ini gelangnya adalah membantu energinya untuk meraih ke arah sana. Sorry. Oke, harganya 255.000. Kalau di Instagram Sora segitu, kalau di Tokopedia 275.000. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan teman-teman ya. Bebas mau beli di mana. Untuk teman-teman cowok kalau nggak mau pakai bisa dikantongin aja
ya. Silahkan Sora tunggu, segera dibeli. Karena nanti kalau udah habis, aku udah bilang terus-terusan aku nggak bisa restock. Banyak teman-teman yang selalu menunda. Nanti kalau sudah nggak ada, baru mencari-cari, oke? Dan untuk yang kepingin untuk dibacakan dengan video seperti ini, bisa dilihat langsung kartunya seperti apa. Silahkan di Instagram Sora, di order. Mungkin kamu susah janjian waktu, sibuk banget, lalalala, beda waktu kita ya. Atau kamu juga mungkin banget pengen nonton diulang-ulang. Oke, silahkan pesan yang paket video. Atau pengen ketemu sama Sora langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Mau online biasa juga silahkan. Mau untuk baca, untuk belajar, Sora aku pengen dong belajar karena aku pengen nambahin skill aku, monggo ya. Karena itu semua untuk belajar itu memang hanya yang terpanggil ya teman-teman ya. Karena sangat penting banget. Terus juga yang kepingin baca Bazi, aku udah bahas kemarin sedikit di short juga. Bazi itu bisa melihat momentum, kapan ketemu sama seseorang, kapan mungkin rumah tangga justru bermasalah, kapan bisa potensi sakit dan sebagainya. Ya, itu salah satu kelebihan dari Bazi. Oke, silakan yang mau konsultasi. Sekarang kita lihat Sun, Moon, Rising, Venus ya. Buat yang nanya terus, teman-teman Google atau nonton di Kofudo. Aku udah pernah ya, tinggal dicari aja. Ketik aja Sora Tarot sama Randy Fudo. Oke. Scorpio, Virgo, Aquarius, Scorpio, Gemini lagi, dan ada Cancer. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kak Sora, kalau nggak ada zodiaknya apa? Ya udah, lihat jalan ceritanya, Neng. Kalau jalan ceritanya udah ada cerita kamu, ya udah, berarti energi kamu sudah tertangkap. Tapi kan zodiak cuma ada 12. Kalau dikeluarin semua namanya bukan zodiak yang dibacain dong. Oke? Gitu aja biar gampang. Ya, tapi kalau mau lagi-lagi, Kak, aku maunya resonate dong buat aku, ya baca pribadi, Neng. Oke? Ya. Teman-teman, terima kasih sudah selalu mendukung. Kamu boleh kasih super stiker juga buat mendukung, buat Sora beli kopi, biar semangat bikin kontennya ya, buat beli makan ya, karena tarot reader itu juga butuh makan. Ini kadang-kadang netizen ya, aduh, ampun dah ya. YEJCGZKFORNEMWWFN 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya ya. Segera diborong, ayo ya. Terima kasih dukungan selalu. Jangan lupa main ke channel Sora and Tarot di channel pertama. Bye-bye.